Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Setio Prajuko dan Ibu Prima Mita Puspitasari Setianingrum dan juga teman-teman Biologi 203. Yang kami hormati Bapak Dr. Setio Prajuko MPD dan Ibu Prima Mita Puspitasari Setianingrum SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum biologi dan juga teman-teman yang berbahagia. Nah, di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pertemuan ke-7 kali ini, yaitu tujuan pembelajaran dari analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam biologi kurikulum 2013 kelas 10 SMA. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Korea, sebagai moderator dan juga pemateri kedua, dan ada Mbak Odelia Putri Tabina sebagai pemateri pertama. Pengertian tujuan pembelajaran. Pengertian tujuan pembelajaran yaitu pernyataan yang mendeskripsikan tentang kemampuan atau kompetensi yang diinginkan untuk dikuasai siswa. Tujuan pembelajaran merupakan komponen wajib dalam RPP standar proses, RPP 1 halaman maupun RPP SMKPK yaitu modul ajar. Demikian juga dalam modul ajar pada program sekolah penggerak serta modul ajar SMK Pusat Keunggulan. Tujuan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi tujuan pembelajaran kompetensi dasar pengetahuan dan tujuan pembelajaran kompetensi dasar keterampilan. Tujuan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, tujuan pembelajaran oleh Bloom tahun 1956 dikelompokkan dalam 6 tingkatan, yaitu knowledge, yaitu pengetahuan, comprehension pemahaman, application penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, tujuan pembelajaran oleh Lorin dan David pada tahun 2001 diklasifikasikan menjadi 6 tingkatan yang sedikit berbeda. Dimensi proses kognitif menurut Anderson adalah remember atau mengingat, understand memahami atau mengerti, apply atau menerapkan, analisis, evaluasi, dan create atau menciptakan atau mengkreasi. Tujuan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ranah sikap. Tujuan pembelajaran atau hasil belajar ranah sikap dalam kurikulum 2013 menggunakan olahan Cradwell di mana pembentukan sikap peserta didik ditata secara hierarkis mulai dari menerima atau accepting, merespon atau menanggapi yaitu responding, menghargai yaitu valuing, menghayati dan mengamalkan atau actualizing. Yang kedua, ranah pengetahuan. Tujuan pembelajaran atau hasil belajar ranah pengetahuan pada kurikulum 2013 menggunakan taksonomi Bloom oleh Anderson, di mana perkembangan kemampuan mental intelektual peserta didik dimulai dari C1, yakni mengingat atau remember, peserta didik mengingat kembali pengetahuan dari memorinya. Yang kedua, yakni memahami atau understand, merupakan kemampuan mengonstruksi makna dari pesan pembelajaran baik secara lisan, tulisan maupun grafik. Yang ketiga yakni menerapkan atau apply merupakan penggunaan prosedur dalam situasi yang diberikan atau situasi baru. Yang keempat yakni menganalisis merupakan penguraian materi ke dalam bagian-bagian dan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam keseluruhan struktur. Yang kelima yakni mengevaluasi, merupakan kemampuan membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar. Yang keenam yakni kreasi, merupakan kemampuan menempatkan elemen-elemen secara bersamaan ke dalam bentuk modifikasi atau mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam pola baru atau struktur baru. Yang ketiga yaitu ranah keterampilan. Tujuan pembelajaran atau hasil belajar ranah keterampilan pada kurikulum 2013 yang mengarah pada pembentukan keterampilan abstrak menggunakan gradasi dari Dairis yang ditata sebagai berikut. 1. Mengamati atau observing. Kedua, menanya atau questioning. Yang ketiga, mencoba atau experimenting. Keempat, menalar, associating. Kelima, menyaji, communicating, dan yang keenam mencipta atau creating. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya Mbak Korea. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada komponen tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kurikulum 2013 itu diharapkan mengandung komponen ABCD atau biasa sering disebut dengan komponen audience, behavior, condition, dan juga degree. Nah, di mana audience adalah peserta didik, behavior merupakan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian condition itu adalah
prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Dan yang terakhir, degree itu adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik yang mencakup aspek afektif dan juga attitude. Nah, selanjutnya itu ada perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 itu pada dasarnya sama dengan rumusan tujuan pada umumnya. Mengingat terdapat perubahan yang signifikan pada prinsip pembelajaran, maka rumusan tujuan itu perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Nah, tujuan pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi inti pengetahuan dan juga KD dan KI keterampilan dengan mengaitkan dimensi sikap yang akan dikembangkan. Perumusannya itu menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diamati dan atau diukur, mencakup ranah sikap, ranah pengetahuan, dan juga ranah keterampilan. Untuk tujuan pembelajaran biologi SMA atau SMK atau MA kelas 10 kurikulum 2013 berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, berdasarkan kompetensi inti untuk pengetahuan itu siswa diharapkan dapat memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk kompetensi inti berdasarkan keterampilan itu siswa diharapkan dapat mengolah, mengenalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk tujuan berdasarkan kompetensi dasar untuk pengetahuannya itu yang pertama, siswa harus bisa menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan juga prinsip keselamatan kerja. Kemudian yang kedua itu siswa mampu untuk menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancamannya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu untuk menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup mencakup 5 kingdom. Nah, untuk kompetensi dasar tujuannya yang untuk keterampilan itu siswa diharapkan mampu menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Kemudian siswa dapat untuk menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya untuk pelestariannya. Yang ketiga itu siswa dapat untuk menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Untuk selanjutnya, yang tujuan berdasarkan kompetensi dasar untuk pengetahuan itu siswa mampu untuk menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasikan struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Setelah itu, siswa dapat mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum, kelas, dan mengaitkan perannya dalam kehidupan. Kemudian, siswa mampu untuk mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan perannya dalam kehidupan. Nah, untuk yang keterampilannya, itu siswa mampu untuk melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, berdasarkan tingkat virulensinya. Kemudian, siswa mampu untuk menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Setelah itu, siswa mampu untuk menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Nah, setelah itu, siswa dapat menyajikan laporan hasil investigasi tersebut tentang keanekaragaman hayati keanekaragaman jamur dan perannya dalam kehidupan. Kemudian untuk selanjutnya, yang kompetensi dasar tujuannya yang untuk pengetahuan itu siswa mampu untuk mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan perannya dalam kehidupan. Kemudian siswa dapat mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan juga reproduksi. Nah, kemudian yang ketiga, siswa dapat atau mampu untuk menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut
Setelah itu, siswa mampu untuk menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan juga dampaknya dalam kehidupan. Nah, untuk yang keterampilannya, itu siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenik tumbuhan serta perannya dalam kehidupan. Kemudian, siswa mampu untuk menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan atau diploblastik dan tripoblastik, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Setelah itu, siswa dapat menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem yang terdiri dari jaring-jaring makanan, siklus dan juga siklus biogeokimia. Setelah itu, siswa mampu untuk merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Baik, itulah materi presentasi yang bisa kami sampaikan di pertemuan 7 ini. Untuk quote of the day di hari ini, yaitu, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Baik, sekian dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Kita lanjutkan di diskusi Elita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.